أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita telah mempelajari 10 sebab yang menjadikan kita terbentengi, terlindungi dari gangguan sihir dan ain. Yang pertama untuk kita ingat kembali, at-ta'awudzu billahi min syarri sihri wal hasadi. Hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan kedengkian. Yang kedua, taqwallahi azza wa jalla. Yang ketiga, as-sabru ala aduwi. Yang keempat, at-tawakkulu ala Allah, bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima, farahul qalbi minal insyighali biman asabahu, membersihkan hati dari tersibukkan kepada orang yang menjadi sebab musibah menimpa kepada kita. Yang keenam, al-iqbalu 'ala Allahi wal inabatu ilaihi, kita mengabulkan yang Allah serukan dan kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan. Yang ketujuh, hendaknya kita menyempurnakan taubat kepada Allah dari segala dosa bitaubatin nasuhatin, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang ke-8, as-sadaqatu wal ihsan ilal khalqi, kita hendaknya memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Dan yang ke-9, yang terakhir kita bahas, al-ihsanu ilal baghi wal mu'zi, kita hendaklah berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita dan orang yang melukai, menyakiti terhadap kita. Dan yang ke-10 adalah tajridut tauhidi lillahi
tabaraka wa ta'ala. Tajridut tauhidi lillahi azza wa jalla. Tajrid bermakna takhlis, memurnikan. Arti dari kata tajrid, memurnikan tauhid kita kepada Allahu azza wa jalla. Semakin murni keimanan, semakin keimanan itu sempurna dengan menjauhi segala yang menyelisih tauhid, maka akan semakin kokoh dan kuat benteng yang Allah berikan kepada kita dari gangguan sihir dan ain. Maka kata Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, fal wajibu ala kulli muslimin ay yujarridat tauhida lil ma'budi azza wa jalla. Maka wajib atas setiap muslim ayyujarrida, ayyukhlisa, untuk selalu berupaya memurnikan tauhid lil ma'budi azza wa jalla, kepada yang kita ibadahi, yaitu Allahu azza wa jalla. Fahuwa, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, al-muqaddiru li jami'il umur. Allah adalah zat satu-satunya yang menentukan terhadap semua perkara. Ini hendaklah kita benar pahami, bahwa tidak ada suatu kejadian, tidak ada suatu perkara yang datang tanpa Allah yang menghendaki. Wal musabbibu li jami'il musabbabat, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadikan semua sebab-sebab. Segala sebab itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala yang membuat. Wala yanfa'u syai'un aw yadurru illa biiznihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang akan memberikan manfaat, dan juga tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki datang dan menimpa kepada kita illa biiznihi subhanahu wa ta'ala, kecuali hal itu terjadi dengan izin Allahu subhanahu wa ta'ala. Jika keyakinan ini murni, tidak terkontaminasi, apapun yang menimpa kepada kita, kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan semua urusan yang Allah kehendaki datang kepada orang yang beriman. Jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, yang menggembirakan, syakar, dia benar-benar bersyukur. Dan ketika datang kepadanya hal yang membuatnya sedih, sakit menimpa terhadapnya, kehilangan yang dicintainya, maka dia sabar, tabah menerimanya. Sabar, kesabarannya atas musibah yang menimpa, hilangnya sesuatu yang sangat dikasihi, dicintai, menjadikan dia dihapuskannya kesalahan,
ditinggikan derajat. Begitu pula ketika dia mendapatkan kebaikan, tidak menepuk dada. Apa yang dia dapatkan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan anugerah Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya, bukan membuatnya sombong, lupa kepada Allah. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura ni'mataka allati am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku. Ini adalah karunia Allah untuk menguji kepadaku. Apakah aku menjadi orang yang bersyukur ataukah kufur? Seorang mukmin yang sempurna tauhidnya di dalam beribadah kepada Allah meyakini segala perkara terjadi atas kehendak Allah. Semua sebab yang menjadi musabbab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan manfaat, dan tidak ada sesuatu yang menimpa berupa bahaya illa biiznihi jalla wa'ala, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yakin sebagaimana yang dibaca selalu setelah salat fardu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi, lima a'taita, terhadap apa yang kau berkehendak untuk memberi, wala mu'tiyah, tidak ada yang berkuasa untuk memberi, lima mana'ta, terhadap apa yang engkau halangi, wala yanfa'u dzal jaddi minka al jadd, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat orang yang memiliki kemuliaan, orang yang mempunyai kekuasaan, karena kemuliaan kekuasaan itu datangnya darimu ya Allah. Syekh Abdul Razak Al-Badr berkata, kama qala ta'ala fi surat Yunus, di ayat yang ke-107, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika yamsaska yusibaka, dan jika dia Allah menghendaki musibah menimpa kepadamu berupa bidurrin, bidurrin bimana bibalain, jika Allah kehendaki malapetaka bala menimpa, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada yang berkuasa untuk memalingkan terhadapnya illa huwa, kecuali hanya Allah. Maka kita mesti berlindung hanya kepada Allah, bukan berlindung kepada dukun,
bukan berharap jimat bisa jadi penghalang malapetaka. Bukan sama sekali. Fala kashifa lahu illa huwa. Allah meniadakan, menafikan segala yang selain Allah bisa menyimpangkan malapetaka yang Allah kehendaki menimpa. Illa huwa. Ini adalah ifdat. Kecuali hanya Dia Allah. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Dia menghendaki kepadamu bi khairin, bi ruhain, bi rahmatin, Allah jika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menghalangi li fadlihi, terhadap karunia yang Allah kehendaki sampai kepada hambanya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, Allah menghendaki musibah menimpa terhadap yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah Maha Pengampun liman taba min ibadi, terhadap orang yang benar-benar bertaubat dari hambanya. Rahasia dari ayat kata-kata Al-Ghafur, solusi saat musibah menimpa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh dari Allah, bukan malah melakukan perbuatan yang menyelisih tauhid. Dan kita hendaklah ingat, dengan kita bertaubat kepada Allah yang menjadi pemicu musibah menimpa, akan mendatangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap mereka orang yang bertaubat. Kasih sayang didapat setelah dosa Allah ampuni. Maka istighfar itu sangat luar biasa sekali. Kita tentu ingat ketika datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, orang mengadukan permasalahan yang dihadapi. Wahai Imam, aku sudah lama berumah tangga, namun belum juga Allah anugerahkan keturunan kepada kami. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum, mohonlah kamu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Datang lagi, wahai Imam, tanaman kami pada mati semua dengan lama tidak turun hujan. Kami sekarang dalam keadaan paceklik, tidak ada panen. Istaghfiru rabbakum, hendaklah kamu mohon kepada Allah ampunan, beristighfarlah kamu. Wahai Imam, kami pedagang, terus menerus kami tidak mendapatkan keuntungan, dagangan kami tidak laku karena daya beli yang menurun dari masyarakat kami. Istaghfiru rabbakum. Kemudian orang di samping Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kisah ini diabadikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, menunjukkan keutamaan istighfar. Saya perhatikan setiap ada orang yang bermasalah, engkau selalu menganjurkannya untuk beristighfar. Kenapa kau suruh beristighfar? Mengapa aku tidak
katakan untuk beristighfar karena Allah berfirman. Ingat betapa mulianya seorang salaf melandaskan setiap yang dia ucapkan kepada yang Allah firmankan. Mengapa aku tidak katakan? Karena Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama 'alaikum midrara." Dan seterusnya di dalam surah Nuh itu. Faqultu, maka aku telah katakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Ini memberikan solusi istighfar. Makanya di dalam kitab Islamuna, Sayyid Sadiq menukilkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farjan wa min kulli dayyikin makhrajan wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang lazima, benar-benar dia selalu beristighfar, ja'alallahu, pasti Allah menjadikan terhadapnya min kulli hammin farjan, setiap ham, kebingungan, kegalauan, Allah akan berikan solusi dari kegalauannya. Galau itu karena dosa, sehingga obatnya adalah terhapusnya dosa. Dosa Allah ampuni dengan istighfar yang dia selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bimana talabul maghfirah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dayyikin makhraja, setiap kesempitan Allah berikan jalan keluar. Setiap masalah Allah berikan solusi. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang datang dari arah yang dia tidak pernah duga. Istighfar pembuka pintu segala kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya istighfar terungkap dari lidah Nabi Yunus alaihissalam dengan menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ungkapan istighfar. Allah berikan jalan keluar yang akal mengatakan tidak akan mungkin. Bagaimana seorang Nabi Yunus alaihissalam yang di Al-Quran dijelaskan mengalami 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di dasar lautan, di dasar lautan yang paling dalam, di palung laut, dan kegelapan karena dia berada di dalam perut ikan. Sudah di dalam perut. Dengan dia sadar akan kesalahan, memohon kepada Allah ampunan dengan mentauhidkan. Ciri orang yang bertauhid selalu mengingat akan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya kata Nabi, jika orang dalam keadaan diliputi kecemasan, sedih berlebihan, maka mentauhidkan Allah, di antaranya dengan mengakui dosa, mengucapkan seperti yang Nabi Yunus ucapkan.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah annal ummata, bahwasanya al-ummah law ijtama'at, kalau seandainya seluruh umat bersatu, berkumpul ala ayanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu yang kecil, lam yanfa'uka, tidak akan mereka bisa memberikan manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka, tidak akan mereka bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu, sungguh Allah telah menetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka, dan walaupun mereka berkumpul bersatu untuk menimbulkan mudarat kepadamu dengan sesuatu yang kecil, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali sesuatu itu yang telah Allah tetapkan menimpa kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran yang menulis takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan terhadap hamba-hambanya. Maka seseorang tidak akan pernah mundur ketika sudah bertekad untuk berbuat, ketika sudah dipertimbangkan. Makanya Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah berazam, bertekad dengan perhitungan, dengan sebab-sebab semuanya sudah dipersiapkan, maka bersandarlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allama Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam Bada'iul Fawaid, beliau rahimahullah berkata, fa idza jarrada al-'abda at-tauhida faqad kharaja min qalbi khawfun ma siwa Allah azza wa jalla. Fa idza jarrada bimakna fa idza wahhada fa idza khalasa, maka apabila seorang hamba telah memurnikan dengan sebenar-benarnya pemurnian at-tauhida atas tauhid, faqad kharaja min qalbihi, maka sungguh pasti keluar dari hatinya khaufu ma siwallah azza wa jalla, rasa takut terhadap segala yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hilang kekhawatiran, karena dia yakin tidak ada sesuatu yang menimpa berupa bahaya tanpa Allah kehendaki. Tidak akan ada sesuatu manfaat yang dia akan dapat tanpa Allah kehendaki. Karena seorang mukmin yakin kematian bukan karena pedang, bukan karena rudal,
bukan karena pisau, bukan karena senjata. Kematian karena telah tiba baginya ajal. Ini keyakinan yang pasti di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasih peluang setan untuk menyesatkan kita dengan berkata seandainya. Kalau saya berbuat begini tentu tidak akan terjadi begitu. Tidak akan pernah orang yang beriman, yang bertauhid mengatakan hal yang demikian. Umpamanya aku wingi melaksanakan ini, itu nggak akan terjadi seperti sekarang ini. Nggak ada seperti itu orang yang beriman. Wa kana aduwuhu ahwanu alaihi min ayyakhafahu ma'allahu azza wa jalla. Di hadapan orang yang bertauhid, yang murni tauhidnya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan jadilah aduwuhu, musuhnya, ahwana alaihi, ahwana, adwa'afa, lebih lemah daripada ayakhafahum Allah azza wa jalla, daripada dia ada rasa takut bersama dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang mencederai tanpa Allah kehendaki, makanya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauh dari tauhid. Kalau ada orang khawatir kok lewat jalan gelap di pohon-pohon rindang, di pohon-pohon bambu, lalu dia ngedem, mobilnya ngedem, mbah putih nih nderek liwat mbah, ngedem atau ngelakson, atau dia lempar koin atau lempar rokok, permisi nggih mbah, takut dia kepada itu, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah kehendaki. Seharusnya dia berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Kadang-kadang ini remeh, ini menyekutukan Allah, itu ngedem, ya, ngelakson, atau dia kadang-kadang ada orang meninggal itu, ya, niatnya kadang-kadang kalau di hati untuk memberikan bantuan, la ba'sa bi, kepada orang yang sahibul musibah itu, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma koi, apalagi dicampuri beras kuning lagi, untuk apa? Apalagi niatnya wis cilokoku cek digawa sing mati. Wah, ini zalim, ini gawani wong mati dengan sialnya dia. Zalim, seharusnya didoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tak malah digawani sialnya. Begitu pula berawatan. Keyakinan orang berawat dibawa keranda, ya, balae keluarga cek digawa mbah, digawani bala yang seharusnya dimohonkan supaya dia diampuni dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla hifzahu wa daf'anhu. Masya Allah, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Wallahu yatawalla hifzahu, dan Allah senantiasa melindungi, menjaganya, wa daf'anhu, akan membela kepadanya. Ini keyakinan yang mesti kita yakini. Fa inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, karena sesungguhnya Allah akan selalu melindungi, membela, menolong
terhadap orang-orang yang mereka benar-benar beriman. Fa in kana mu'minan, maka jika benar-benar orang itu beriman kepada Allah, fallahu yudafi'u anhu wa la budda, maka Allah akan senantiasa memberikan pembelaan, perlindungan, wala budda, dan pasti. Wala budda, ora kena ora, pasti. Ini keyakinan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihasabi imani yakunu difa'ullah anhu, sesuai dengan kadar keimanannya pembelaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an khawatir beliau tertangkap oleh orang-orang Quraisy yang mencari di Gua Tsur. Yang kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke kakinya, pasti lara'ana, melihat kita. Apa kata Nabi? Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Pasti Allah jaga, pasti Allah lindungi. Dia tidak melihat sama sekali. Sampai ada riwayat, ada burung merpati yang membuat sarang di situ, ada laba-laba dan lain sebagainya. Oh, enggak mungkin. Ini perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bihasabi imani yakunu difa'ullah anhu, fattauhidu hisnullah al-a'zam. Maka tauhid itu adalah merupakan benteng yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allazi man dakhalau kana minal aminin, yang manakala orang masuk ke dalam keimanan yang murni, mereka benar-benar dalam keadaan aminin, aman. Di dalam surah Al-An'am ayat 83 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah memberikan kepadanya jaminan. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka al-amnu, mendapatkan keamanan, dijamin, dia dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtadun, dan mereka menjadi orang yang benar-benar selalu mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summa khatama al-'allama Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah hadhil asbab al-mubarakah biqaulih. Kemudian al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menutup 10 sebab yang membawa berkah, terjaga, terpelihara dari sihir dan ain itu dengan beliau berkata, hadhi asyratu asbabin yandafi'u biha syarrul hasidi wal a'ini wasahiri. Ini adalah 10 sebab yang kita telah bahas, yang dengan 10 sebab manakala sempurna kita miliki, yandafi'u, akan menjadi perlindungan karena Allah memberikan pembelaan dan penjagaan. Dengan 10 sebab itu, syarrul hasid, kejahatan orang yang dengki, wal ain, serta orang yang suka menimbulkan ain, wasahiri, dan tukang sihir.
Wa laisa lahu anfa'u min at-tawajjuh ila Allah azza wa jalla wa iqbali alaihi. Wa laisa lahu anfa' min at-tawajjuh, dan tidak ada baginya hal yang paling memberikan manfaat daripada at-tawajjuh ila Allah, dengan benar-benar menghadap kepada Allah serta menjadi hamba yang mengabulkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengabulkan Allah dengan bertakwa kepadanya, wa tawakkulihi alaihi, dengan selalu bertawakal kepadanya, wa thiqatihi bih, dengan percaya, thiqah kepada Allah, tidak ragu-ragu. Masa sih kita akan selamat? Nggak ada hal yang meragukan di dalam hatinya. Wa an la yakhafu ma'ahu ghaira, bahwa dia tidak akan ada rasa takut terhadap yang selain Allah ketika bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan innallaha ma'ana. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Allahu kafin ala man yatawakkalu ilaihi. Allah akan memberikan perlindungan yang sempurna kepada orang yang senantiasa bersandar kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi masih pakai jimat. Maka berarti ucapan hasbunallah wa ni'mal wakilnya ditiadakan dengan perbuatannya. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung bagiku. Wa an la yakhafu ma'ahu ghaira. Coba kemarin ketika COVID-19, banyak orang yang stres, takut berlebihan. Kita bersandar kepada Allah, ikhtiar dengan upaya vaksinasi sebagaimana anjuran ulama, ikhtiar, usaha, sebagai usaha. Wes, aku nggak mau untuk vaksin meningitis, apalagi sekarang ditambahi polio, untuk bisa mendapatkan visa. Nggak mau saya, wes, ya nggak bisa umrah, nggak bisa haji, karena persyaratan, dan itu kita niati, tidak ada masalah. Kalau yakin dengan saya vaksin tidak akan terkena penyakit, ini yang jadi masalah. Tapi kalau diyakini bahwa itu adalah sebagai ikhtiar, tidak apa-apa. Sebagaimana nasihat kibarul ulama, tidak ada masalah. Bal yakunu khawfuhu minhu wahda. Bahkan yakunu, kata-katanya adalah pakai fi'il mudhari yang memberikan faedah istimrar. Bahkan dia senantiasa keadaannya takutnya minhu wahda, kepada Allah sendirinya. Wala yarju siwa, dan tidaklah dia selalu di dalam berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap kepada Allah. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah Allah yang akan memberi kepadaku kesembuhan. Bal yarjuhu wahda fala yu'alliku qalbahu bighairi wa la yastaghithu bisiwa.
maka tidak akan hatinya bersandar kepada selainnya Allah. Wala yastaghitsu bisiwahu, dan dia tidak akan beristighatsah dalam keadaan bahaya sekalipun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selalu dinyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal sedikit. Fahadhil asbab al-ashratu yahtajul mu'min al-muwaffiqu ila ayyatadarasaha miraran wa takraran. Insyaallah. 10 sebab ini seorang mukmin sangat butuh untuk dia berusaha benar-benar melaksanakan 10 sebab ini dengan terus-menerus mempelajari dan mengulang-ulang. Wa yujahidu nafsahu ala tatbiqiha, dan hendaklah berusaha dengan sungguh-sungguh menerapkan pada dirinya wal qiyamu biha, dan dia menegakkannya. Wa sayara bi idznillah al awaqib al hamidah wal malat at thayyibah, dan kelak manakala benar-benar 10 sebab terrealisasi di dalam hidup, dia akan melihat dengan izin Allah akhir yang menyenangkan, al-awaqib al-hamidah wal mal at-tayyibah, keadaan yang diliputi kebaikan, wal khaira wal barakah, kebaikan dan keberkahan, al-afiyah fi dunyahu wa ukhrahu, selamat di dunianya dan selamat di akhiratnya. Wa yanbaghi lil muslim ma'a muhafazati ala hadhil asbab al-ashrah, dan sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk menjaga 10 sebab yang akan menjadikan dia terjaga, ayyuhafidha, dan hendaklah juga selalu memelihara ala huruzi wal awrad asyar'iyyah, dengan benteng berupa wirid-wirid sesuai syariat. Aurat asyariyah, jangan sampai mengamalkan wirid yang enggak sesuai syariat, karena bukan benteng yang didapat, tapi hilangnya benteng kalau wiridnya enggak sesuai syariat. Wa ayyulazima dzikrallahi ta'ala, dan hendaknya terus menerus banyak berzikir kepada Allah. Wa min a'zami dzalik, dan diantara yang paling besar untuk dijaga 10 perlindungan yang agung, muhimmatun lil ghayah, untuk tercapainya tujuan. Hiya a'zamu ma yutaharrazu bihi minasyaitan. Manakala 10 terus kita jaga, akan menjadi benteng yang melindungi dari gangguan syaitan. Wa qad dzakara ammatu al-'allamah Ibnu Qayyim fi kitabih Bada'i'ul Fawaid, dan sungguh telah menyebutkan secara menyeluruh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, dan insyaallah yang akan datang kita akan bahas apa benteng yang mesti kita baca setiap hari. Itu insyaallah yang akan datang. Ada 10 pembentengan amalan zikir untuk kita amalkan dalam kegiatan dan keadaan kita sehari-hari. Demikian jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد